Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, masih kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Komisi Fatwa MUI, Pak Ustadz Aminuddin Yaqub. Assalamualaikum Pak Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita Pak. Saya dengar juga tim dari Majelis Ulama Indonesia sudah melakukan penelitian mengenai Ponpes Al Zaitun ini. Apa kemudian temuan yang ditemukan oleh tim Majelis Ulama Indonesia? Iya, itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan Gerakan NII KW 9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu, dan saya sebagai sekretarisnya. Nah, kita melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku karena gerakan NII KW 9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi, tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW 9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaitun ini ya serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Nah, dari 3 pertanyaan itu kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Ya, misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW 9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapat itu ya dalam pesantren Az-Zaitun. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi, adakah relasi antara gerakan NII KW 9 dengan Az-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan, di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9.
eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, bahwa secara historis kelahiran pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Dan yang ketiga dari aliran dana, ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada, ya, penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam begitu, ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Ya, jadi itu, ya, jadi kita harus meletakkannya itu secara proporsional, ya, mana gerakan NII, mana pesantren, ya, Az-Zaitun dengan aktivitas dan kurikulum pengajarannya, dan juga kita harus membedakan antara santri yang belajar dengan eksponen yayasan pimpinan pesantren Az-Zaitun, ya, yang juga adalah penggerak di gerakan NII KW 9. Itu penelitian tahun 2002, ya. Yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Nah, hasil penelitian dari tim MUI maupun Litbang dari Kementerian Agama ini kemudian dibawa kemana? Ini kan penelitian sudah dilakukan sejak lama, Pak. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NII KW 9 ini adalah gerakan yang menyimpang, ya, yang dari sisi paham keagamaannya ini menyimpang. Jadi masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini, begitu. Oke. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim MUI, kira-kira masih terjadi nggak sih Pak Ustadz sampai dengan saat ini? Saya masih mendengar informasi-informasi dari koordinator rekrutmen santri itu adalah eksponen gerakan NII KW 9. Tapi dari penelitian itu kami mendapatkan data kalau dulu korban NII KW 9 ini sangat masif di perguruan tinggi negeri seperti di IKIP Jakarta, di IPB, di ITB, di UI, dan perguruan tinggi negeri lainnya. Tapi sejak adanya publikasi dari MUI itu, gerakan ini mengalami penurunan yang sangat drastis begitu dalam rekrutmen gitu. Cukup efektif publikasi yang diberikan oleh media tentang penyimpangan dari gerakan NII KW 9 sehingga gerakan ini mengalami penurunan rekrutmen anggota secara signifikan dan menurunkan korban-korban gerakan NII KW 9 ini secara signifikan. Oke, terakhir Pak Ustadz singkat saja, apa yang Pak Ustadz ingin sampaikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Pak? Ya, saya kira Kementerian Agama sebagai kementerian yang menaungi pembinaan pontren begitu, mungkin bisa melakukan dialog dengan pimpinan pesantren Az-Zaitun begitu untuk bisa dijalankan kegiatan belajar mengajar aktivitas santri di pesantren ini secara wajar dan lazim pada umumnya begitu. Ya, tidak menimbulkan hal-hal yang gaduh di masyarakat.
Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Aminuddin Sama-sama. Yakub, Komisi Fatwa MUI sudah bergabung bersama Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih Pak, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,